wanita, ya. Nah, ini bicara wanita ya, saya ya laki juga, tapi karena saya dokter obgyn ya, fokusnya ya ini reproduksi wanita, mulai dari organ genitalia eksterna dan genitalia eksterna. Anda sudah tahu genitalia eksterna waktu saya kuliah dulu apa aja, genitalia eksterna apa aja ya. Nah, genitalia eksterna yang mulai dari vulva, labia, vagina, ya. Nah, genitalia interna, uterus, tuba, varium. Nah, infeksi bisa menyebar, bisa mengenai semua organ itu, mulai dari tuba, bibir kecil, vagina, ya jenisnya bisa karena spilis, ya, kuman-kuman itu, ya, kuman dari spilis, dengan PMS. Penyakit mental seksual, vagina, ya, penyakit penyebabnya itu, vaginal fibrosis, mulut rahim bisa GO sampai ke atas, ya. Sambil nunggu temu ya, ada pengantarnya ya. Saya kalau kayaknya datang. Oh ya, oke aja. Jadi organ reproduksi sebagaimana kita ketahui ada interna maupun eksterna ya. Kemudian dia bisa mengalami kontaminasi dengan agen penyebab infeksi, entah itu virus, jamur, ya, bakteri, ya, bisa masuknya melarutnya karena ini turut kita bicara wanita ya. Rutnya paling dekat dengan daerah ostrum uretra externum dan anus, maka terjadi kontaminasi biar tidak autoinfeksi. Penyebab yang lain bisa penyakit menular seksual. Beberapa wanita terjadi infeksi, kebanyakan terjadinya penyakit menular seksual atau focal infection, garuk dan sebagainya, trauma, ya, yang paling ini, ya. Mukosa vagina sendiri sebenarnya dia memiliki flora normal, ya, lane, ya, dia menjaga keasaman sedang senggama sehingga dia mencegah infeksi. Jadi ada kalau kuman patogen, kalau flora normalnya bagus bisa dilawan, tapi kalau flora normalnya dimatikan atau malah terjadi superinfeksi, malah dia menjadi patogen. Makanya kalau penggunaan yang terlalu berlebihan, obat tepian dan sebagainya, astringent misalnya buat sendiri yang pH-nya itu terlalu basah, pakai sirih dibuat direbus sendiri, tidak pakai dibuat pabrik yang pH-nya asam, malah membunuh flora normal, tambah kemudian, ya. Ya. Oke. Nah, faktor risikonya ya ini bisa hamil, ya, yang ini kebanyakan menopause, hamil, kemudian melakukan hubungan seksual, ya. Yang paling sering terjadi ya karena semua faktor ini mempengaruhi faktor risiko hamil karena pembuluh darah imunitas turun, membengkak, melebar saluran kencingnya, aktif melakukan seksual karena trauma, lesi, macam-macam, menopause, daya tahan tubuh turun, atrofi, ya, sehingga daya tahan tubuh mukosanya juga turun, mudah terjadi infeksi, ya, prosedur-prosedur yang di daerah genitalia. Kemudian daya tahan tubuh diabetes, ya, ini yang sering faktor risiko lah pada wanita. Laki-laki juga terutama juga bisa, tapi laki-laki infeksi kencing jarang, kecuali kalau laki-laki itu karena uretranya panjang, ya, jadi jarang terjadi infeksi karena uretranya panjang. Kenapa? Bisa terjadi infeksi kalau kebanyakan penyakit menular seksual atau infeksi hematogen dari faktor yang lain. Laki-laki jarang infeksi kencing kalau tidak penyakit seksual.
kebanyakan ya, atau ya itu penggunaan instrumentasi alat, pakai kateter dan sebagainya. Nah ini kita bicara invasive kencing ya, karena ini wanita reproduksi ya, lebih banyak barang wanita ya. Penyebabnya ini, cara masuknya terutama koitus, trauma perlukaan, tindakan yang tidak steril ya. Ini ya umumnya yang saya garis merah ya. Kalau yang lain jarang ya. Oke, infeksi saluran kencing ya, infeksi di traktus saluran kencing mulai dari uretra sampai ke ginjal ya. Nah ini mikroorganisme saluran kencing dalam keadaan normal tidak mengandung lagi steril, uli itu steril ya, umumnya steril, harus steril. Kalau tidak steril pasti infeksi. Penyebabnya ya ini bakteri, virus, bahkan jamur juga bisa ya. Mulai dari kandung uretra, kandung kencing, kemudian ginjal, ureter sampai ke atas ya. Nah itu pembagiannya yang paling sering kita dapatkan ada ISK asimptomatis, ada ISK simptomatis, artinya bergejala. Kemudian ISK atas, ISK bawah. Nah, apa yang namanya simptomatis? Asimptomatis tanpa gejala bisa terjadi ISK, terutama pada wanita karena ureteranya pendek dan sering terjadi pada ibu hamil. Dicek dulu ISK, sering terjadi abortus berulang, keguguran, moro-moro panas tinggi, kencing, tidak ada karena ureteranya kecil, pendek sehingga jarang menimbulkan keluhan, asimptomatis ya. Kemudian untuk laki-laki sering simptomatis ya, karena ureteranya panjang ya. Kuman-kumannya kebanyakan orang laki-laki sudah bilang PMS ya, penyakit menular seksual ya, karena panjang ya, mesti kalau panjang jarang dari mana maksudnya ya, PMS ya. Jadi kalau ISK hati-hati laki-laki mas-mas ya. ISK atas, ISK bawah ya. Infeksi yang terjadi pada organ terletak sebelum kandung kencing ya. Atas ya setelah buli, atas ureter sama ginjal bawah itu kandung kencing ya. Buli ke bawah ya. Nah ini etiologinya jelas, kalau tidak kuman kebanyakan bakterial ya. Kemudian virus jarang kalau kencing. Virus itu kebanyakan di saluran nafas ya, kulit. Kalau ini virus jarang karena dia jarang bisa hidup di cairan dan sebagainya ya. Di cairan yang kebanyakan adalah bakteri atau jamur ya. Yang terutama yang sering terjadi adalah E. coli 90% karena ya dekatnya terutama wanita dekatnya anus ya. E. coli ini penyebabnya terbanyak. Dan Pseudomonas, Proteus klebsiella ini yang ya, dan sering penyebab ini yang sangat parah. ISK yang parah bisa sepsis, ini kuman yang sangat parah ya. Kalau ini yang umum, E. coli karena dekat ya, Enterobacter ini umum. Jadi yang paling sering ini yang menyebabkan sepsis parah biasanya ini kumannya ya. Jadi ingat paling Pseudomonas, Proteus ya, yang complicated atau sepsis ya. Nah ini mikroorganisme atau bakteri masuk ke saluran kencing bisa melalui ureter, kandung kencing, ginjal. Terus kemudian kalau di ureter namanya uretritis, kemudian kandung kencing sistitis, pilonefritis. Keluhannya bisa menimbulkan inflamasi, gangguan antigen antibodi, kecemasan karena faktor panas dan sebagainya. Sehingga gangguannya bisa termoregulasi panas, ya, gangguan-gangguan yang terjadi kalau infeksi panas, ya, kan inflamasi. Kemudian gangguan kepengulangan kencing, anyang-anyangan, perih, kencing sedikit-sedikit, kencingnya bolak-balik, perih ya, gangguan nyeri. Kemudian kecemasan karena panas, ya. Nah, ini diagnosisnya. Kalau untuk ISK, kalau asimptomatis atau asimptomatis susah ya, tapi lihat faktor resikonya, apa gitu ya, hamil, cek urin ya. Kemudian kalau simptomatis jelas ya, langsung nanti ada pemeriksaannya, mulai dari pemeriksaan kencing, kultur, ya. Nah kalau ISK bawah diagnosisnya ya jelas sering kencing ya, nyeri kencing karena dia di bawah nyerinya, pasti ada peradangan di daerah bawah, kencing sering, nyeri kencing, disuri ya, pola disuri, nyeri suprapubis, urinnya berbau ya, warna urin keruh karena memang terjadi kolonisasi maupun inflamasi di daerah bawah. Kalau ISK atas yang paling sering karena daerah sini ya, nyeri punggung, nyeri pinggang, panas, karena lebih mengarah ke daerah ginjal, lebih resiko sepsis ya, panas, nyeri ketok di daerah sini. Kencing kadang-kadang nyeri tapi panas, nyeri ketok sini. Itu kalau ISK atas. Kalau ISK bawah ya bagian kecil itu aja ya. Febris ya, ketemu fisiknya nyeri tekan suprapubis kalau dia ISK bawah. Kemudian kalau ISK atas nyeri ketok, mustul, februari khas sekali kalau Anda masuk urologi, masuk penyakit dalam, ya, nyeri ketok, itu sakit, mungkin pielonefritis, infeksi ginjal, uretritis juga bisa. Ya,
Yang jelas bahwa laboratorium ketemu UL, pemeriksaan kencing, leukositnya tinggi, leukosit uri ya. Kemudian yang lebih pasti, diagnosis pasti adalah adanya kultur urin. Urin di kultur biasanya steril. Ternyata ada pertumbuhan kuman. Nah, pada pemeriksaan ulangwan ini khas, patognomis dan ini diagnosis pasti. Ujian itu bakteri uri lebih dari 10 pangkat 5 per cc. Ya, kalau kurang ya belum tentu. Ya, makanya kulturnya ditemukan kuman ini yang kita bilang Pseudomonas, Enterobacter, kemudian E. coli yang paling sering 90%, maka ya 10 pangkat 5 diagnosisnya ini. Kadang-kadang urin UL leukositnya urin dites, leukosit itu kan bukan kuman, dia cuma daya tahan tubuh. Leukosit tinggi tapi di kultur negatif yang mungkin peradangan biasa. Ya, jadi ini diagnosa ini ya, kultur positif, bakteriumnya di atas 10 pangkat. Nah, ini leukocyturi ya, hematuri kadang terjadi karena inflamasi di daerah peradangan ya, lecet atau apa namanya peradangan bisa terjadi hematuri di daerah meskipun ISK bawah dan ISK atas, tapi kebanyakan ISK bawah hematuri. Kalau ISK bawah atas biasanya ada batu inflamasi jadi dia hematuri. Kalau ISK atas jarang hematuri ya, garis bawah ya. Nah, dia dengan bakteriologis diberikan mikroskop bakteri positif ya. Terutama nanti di kultur ya ditemukan yang spesifik yang seperti saya sebutkan tadi, E. coli, Pseudomonas ya, Enterobacter ya. Kemudian ini khasnya ya 10 pangkat 5 ya. Ini kalau metode tesnya bisa pakai tes kencing, itu ada yang strip itu ada apa bakteri kelihatan ya. Kemudian ini ya pelaksanaan terapi untuk antibiotik yang broad spektrum terutama yang ekspresinya di urin ya. Karena apa bisa gram negatif, terutama kalau infeksi kencing kebanyakan gram negatif ya, E. coli ya, terus Pseudomonas, maka sensitif sebenarnya yang paling normal ya antibiotik yang gram negatif ya. Tapi broad spektrum juga bagus, tidak apa-apa karena kita bisa mengenai semuanya E. coli dan Pseudomonas ya. Terutama ini kemudian ini untuk gram negatif, kotrim, lalu yang paling sering di puskesmas, kalau SK banyak kotrim masih sensitif. Kotrimoxazole, kotrim. Nah, kalau di puskesmas kotrim yang saya praktek dulu. Kalau ini ya sudah sering resisten ya. Kebanyakan yang paling bagus kotrim, warosolin, koamoxicillin ya. Terutama ini obat-obat itu gram negatif yang ekspresinya terutama di urin ini. Asam nalidiksat dan nitrofuranoid ini khas untuk biasanya kalau ISK yang dikasih urologi ini. Nalidiksi asif nitrofuranoid itu ekspresinya terbanyak di urin. Nah, ini yang untuk gram negatif ya. Drug of choice-nya biasanya ini. Ya, oke. Nah, kemudian ya ini anjuran minum banyak ya untuk ekspresi diuresis ya, bersihkan kemaluan dari menahan air kencing, perempuan terutama malu ini airnya udah ISK karena menahan air kencing malu sebagainya ya. Itu penggunaan permisi ya, penggunaan jeli-jeli untuk hubungan kadang-kadang juga resiko ya, karena hanya resiko ini ya, puasa ya. Oke ya. Terus komplikasinya ya jelas rusak ginjal, yang paling penting saya berulang, diobati tidak ada kuat, antibiotik cuma sehari 2 hari, malah tidak sampai tuntas minimal 5 hari muncul lagi karena dia bisa berkoloni di saluran kencing di daerah-daerah terutama ginjal di ureter ya. Pada wanita hamil, ini sering prematur, bolak-balik keguguran, bolak-balik jangan dicek lengkap ternyata ada ISK berulang ya. Orang hamil berguguran berulang-ulang ya ini mungkin ya, pola prematur ya. ISK ulang, terus kemudian kelainan prematur, sepsis kalau sudah parah ya, ini komplikasi. Nah sekarang setelah saluran kencing kita menginjak kepada infeksi di genitalnya, ya. Nah ini infeksi di mana mulai dari vulva, ya vulva itu labium sama sekitarnya, kemudian vagina, vulvovaginitis infeksinya bisa berdiri di daerah vulva, bisa sekaligus karena dekat menjalar ke vagina, vulvovaginitis. Penyebabnya hanya 3 ya di dunia kita, infeksi kalau tidak bakteri, jamur, protozoa. Virus jarang. Ada nanti penyakit namanya herpes virus. Tetapi yang paling sering menyebabkan ini pada wanita adalah bakteri, jamur dan protozoa. Gejala yang paling umum pada vulvovaginitis pokoknya kalau tidak gatal, panas, keputihan, discap, bau, ini 4 ini. Jadi kalau pada wanita, kenapa? Seperti kita terapi indas kemarin, apa Bu? Belum keputihan. Wanita keluhannya kalau tidak keputihan, perdarahan, telat haid, nyeri, benjolan itu aja.
Ya, keputihannya apa? Ya khasnya ada gatal, yang paling sering bau, ya panas, ya. Keputihannya apa? Karena khasnya sendiri untuk keputihan jenis ini menyebabkan bisa khasnya begini saya jelaskan ya. Nah ini kalau untuk jamur, tadi kan bilang kalau ada bakteri jamur protozoa. Sekarang jamur yang sering terjadi pada wanita adalah jamur infeksi oportunis. Oportunis itu maksudnya dia biasanya kalau daya tahan tubuh bagus gini dia oportunis dia cari celah atau cari kesempatan ya, daya tahan tubuh turun karena penyakit yang lain, TBC, HIV, AIDS, paling sering HIV, AIDS, keputihan yang pernah pasien, kenapa putihan dok kayak gini? Lihat cek HIV positif AIDS ya, daya tahan tubuh turun, penggunaan steroid obat kronis, alergi asma minum steroid terus-terusan, daya tahan tubuh turun, imunitas muncul jamurnya yang paling sering ya. 80% adalah Candida. Nah ini strain untuk jamur yang paling sering di tubuh kita adalah Candida albicans ya. Ini Candida falbrata yang paling sering albicans ya. Jumlahnya menentukan tidak gejala yang ditimbulkan. Kalau kurang dari 10 seluruh simptomatik. Tapi itu jamur ya. Kalau infeksi saluran kencing ISK ya 10 pangkat 5. Ya, ini simptom mereka. Kebanyakan namanya jamur. Kalau saya ngapal jamur penyebabnya, namanya jamuran biasanya gatal jamur, manu gatal. Nah, keluhannya paling sering menimbulkan adalah karena kalau Candida ya gatal keluhan utamanya ya. Nah, kalau ada hamil ya karena penimbulkan hidrogen, dia vagina, kemudian numpuk, mudah terjadi jamur. Terutama yaitu imunokompromis, HIV, AIDS, kemudian steroid tinggi, penggunaan obat-obat steroid terutama DM, diabetes sering. Ada tanya bu, diabetes kadang sering dia tahu daya tahan tubuh turun karena hiperglykogen ya, gula tinggi, kadar gulanya tinggi, kemudian mudah kolonisasi jamur. Jadi ini ya. Kemudian diagnosisnya gatal, paling utama khasnya gatal ya, panas kadang-kadang, gatalnya teman sampai panas ya, ya kencing sekali ya. Kemudian pemeriksaannya di foto di inspekulu atau di merah, nama gatal kalau terus merah ya, hiperemi, labiomerah dendritis vagina merah, merah di spekulum merah khasnya, gatal merah, terus kemudian bercak putih kekuningan ya, khasnya kemudian edema agak merah, kemudian ya kalau sudah sangat parah karena digaruk ulkus, tapi yang khas itu gatal dan kemerahan ya. Kemudian khasnya adalah keputihannya agak kekuningan dan khasnya adalah susu pecah, gumpalan-gumpalan kayak susu berwarna putih kayak susu pecah. Kalau susu pecah ya putih, ini gatal panas, jamur ya, khas sekali. Karena keputihan pada vagina itu cuma ada 3 yang utama, jamur, trichomonas bakteri, kemudian bakterial vaginosis TV ya, kuman komensal yang sebenarnya karena muncul dia patogen, kemudian kuman normal, cuma karena penggunaan antibiotik muncul menjadi patogen ya. Cuma 3 itu khasnya. Kalau jamur gatal panas, gumpalan susu pecah ya. Nah ini pemeriksaannya ya pakai dideteksi KUH ya atau gram. Khasnya didapatkan Badingis atau IVA ya, sudah pada pemeriksaan jamur. Nah ini IVA ya, sudah ya, Badingis ini modelnya ini kalau diperiksa ini kayak IS itu ya, iya ya. Nah ini keputihannya ini kayak ini susu pecah ini ya, putih-putih merah sekali di sini, bercak-bercak nempel kadang-kadang putihannya ya. Oke, nah ya pemberian ini golongan anti jamur lah, klotimoxazol, metronidazol, bisa salep, bisa sup, macam-macam ya. Anda bisa sendiri ya. Paling ada oral minimal seminggu. Kalau obat jamur jangan sampai kurang dari seminggu. Kalau sudah kambuh lagi harus minimal seminggu pemberian ya. Kemudian bisa yang lokal topikal ya. Nah, ini golongan sol pokoknya ya. Sol ketokonazol. Oke ya. Nah ini sekarang jamur menginjak ke trichomonas. Nah trichomonas itu parasit protozoa. Kalau Candida jamur. Nah itu. Kalau bakteri BV ya. Nah ini sekarang trichomonas. Khasnya apa? Gatal juga, gatal nyeri. Ya sama dengan jamur, tetapi gatalnya juga keputihannya adalah yang khas. Kalau itu susu pecah, keputihannya kuning. Dia dilihat kalau begitu trichomonas dibuka
putihnya banyak berbau amis, hijau keabu-abuan. Kalau jamur kuning, kalau hijau hijau abu-abu ke putih, oh ini Trichomonas fatal dan bisa nular ya. Jamur juga yang sering nularkan itu Trichomonas. Ya, suaminya kena ya, ada kasusnya suaminya kena, ya, karena harus diobati karena dia nular. Kalau suaminya tidak diobati kayak pingpong, makanya berulang pingpong. Oh, diobati sembuh, dia suaminya nularkan ya kayak pingpong. Makanya suami kalau Trichomonas ada pemeriksaan kultur dan sebagainya, ketemu, diobati suaminya, harus diobati ya, gitu ya. Nah, ini ada Universal flagella motil, jadi kayak ya parasit terus ada ekornya ya. Pemberiannya sama metronidazole. Nah, metronidazole drug of choice ya, itu bisa untuk BV, bisa untuk Trichomonas. Jadi kalau makanya ada obat yang keputihan, wah ini kalau enggak kuatal, ada obat yang kombinasi antara obat jamur sama metronidazole dimasukkan vagina. Ya pukul rata Anda kalau BV keputihan Bu, pokoknya di spekulum bukan kanker. Oh infeksi ini putihnya gatal, kasih aja double kalau obat jamur sama metronidazole sudah sembuh ya, gampang ya, metronidazole ya. Nah BV juga drug of choice-nya metronidazole, jadi kasih metronidazole karena obat nggak usah mikir, jamur kasih dua. Kalau saya kasih dua aja harus sudah, masa nggak kena gitu ya. Kalau mikir gampang ya. Nah ini chlamydia bakteri, tapi dia bisa karena ada patogen patogen, dia ditularkan melalui hubungan intim dan penyakit menular seksual. Jadi kalau Trichomonas ya memang penyakit menular seksual, tapi bukan karena yang patogen, dia kena dari luar ya, yang intern BV jamur ya. Chlamydia ini khusus untuk penyakit seksual, ditularkan oleh orang lain seksual atau ya mungkin megang-megang yang ada chlamydia atau kelaminnya tebor ya. Gejalanya keputihan, kemudian kuning kental, cervicitis, biasanya tidak ada keluhan gatal, cuman keputihan, tidak panas, tidak gatal. Ya, kalau kena infeksi kencing ada nyeri kencing, tetapi tidak ada gatal. Trichomonas gatal, Candida gatal, ini cuman keputihan tapi kental. Nah, kemudian diperiksa lab ada antigen, diperiksa ada limfosit tinggi, laboratorium darah, penyakit menular seksualnya ada chlamydia, antigen, obatnya antibiotik ya, golongan quinolone, golongan erythromycin ya, golongan kalau tidak quinolone, golongan macrolide ya, itu ya khusus ya ciprot ya, chlamydia ya, hampir sama dengan obatnya gonorrhea ya, chlamydia. Oke, nah ini satu lagi yang belum disangkat BV ya. BV itu bacterial vaginosis. Bacterial vaginosis itu kuman komensal yang ada di dalam vagina. Begitu data atau turun, penggunaan antibiotik terus-terusan, mati kuman flora normalnya, bacterial vaginosisnya muncul merajalela, baunya khas. Juga keputihan berbau amis biasanya, ya khasnya. Jadi kalau jamur, fatal, panas, susu pecah. Kalau ini gatal, berbau hijau kuning, hijau. Kalau Trichomonas, kalau BV itu berbau amis, dibuka celananya, amis ya, itu keputihannya putih kuning, nah, gatal juga, tapi tidak segatal Trichomonas dan Candida, bau amis ya, berbau amis. Nah, dari ujian bau amis ya. Sekarang kondiloma, kita tadi berbicara mengenai masalah penyakit menular seksual, satu, chlamydia sudah kondiloma apumi. Nah, khasnya jengger ayam. Oh, jengger ayam ya. Keputihan ada jengger, tahu ya jengger ayam ya. Jadi di bibir kemaluan jengger. Penyebabnya kondiloma acuminata. Virus HPV ya, termasuk penyakit menular seksual. Tidak mungkin tumbuh sendiri ya karena kontak seksual atau ya karena itu tertular ya. Khas karena dia cuma seperti jengger bukan virus, tidak nyeri. Nyeri Bu, tidak. Kalau nyeri beda lagi. Jangan-jangan bukan kondilom ya, mungkin CA atau sebagainya ya. Tidak nyeri, kutil ya, oleh asal tumbuh di daerah ini ya. Obatnya ya kincur vodofilin, jadi kautrik, jadi cairan kental, dia mengkaustik, membakar, jadi terontok ya, atau di kauter, dibakar, di laser ya, itu obatnya. Makanya antivirus ya jelas juga boleh ya, kasih profil ya. Jadi yang penting ya merontokkan ini dengan cara cairan atau di counter. Kalau dikasih obat saja dia tidak merontok ya. Oke ya, nah, herpes harus bedakan herpes sama kondilom. Kondilomnya jengger ayam. Kalau herpes bintik-bintik
kayak luka-luka ada semacam cairan atau bulat kecil, nah itu herpes ya. Herpes dia sebenarnya kumannya sama dengan kumannya varicella ya, karena di vagina. Kalau tipe 1 sama tipe 2. Kalau tipe 1 dia di daerah genitalia, tipe 2 di mulut ya, herpes genital ya. Herpes tipe 1 dan tipe 2. Tipe 1 di genital, tipe 2 di mulut ya, orang saya sepertinya ya. Nah, dia gatal, nyeri seperti terbakar. Kalau jangkir ayam tadi, kondilen enggak, katanya gatal seperti panas, hampir seperti jamur dulunya. Keputihannya kadang hampir mirip seperti jamur. Jadi kalau gatal, panas, seperti terbakar, kalau enggak jamur, herpes. Tapi nyerinya lebih nyeri, herpes, karena dia herpes infeksi pada saraf kulit. Jadi khasnya yang paling utama itu sebenarnya nyeri, panas. Kalau herpes, kalau jamur gatal. Kalau herpes panas, nyeri, gatal sedikit, ya seperti terbakar. Ya, hiperaksesia bu, rasanya disentuh sakit ya, sangat sakit kalau disentuhnya. Karena yang dikenai namanya herpes itu infeksinya pada saraf, sama varicella, cacar air juga infeksi pada saraf, makanya herpes muncul. Ya, nyeri kencing karena lesi, papula, vesikal ya, vesikel kecil-kecil. Ya, ibu saya barusan ditelepon kena herpes. Udah lama ya, dari tanah itu udah tua, lalu saya ditelepon. Waduh ya, sudah begini sudah berikan obat ya. Herpes, kena herpes, tapi herpes di sini ya. Kena varicella dulu yang zaman dulu kan, muncul lagi herpes kulit, beda lagi, bukan herpes genitalis ya. Kemudian pemeriksaannya ya ini antivirus di mikroskop biofluoresesen, karena virus biasanya agak susah periksanya, harus biofluoresesen atau ELISA ya. Tapi ini mahal. Klinis saja sudah kelihatan, oh herpes ngapain diperiksa kayak gini, itu ya. Pemberiannya jelas antivirus. Analgetik, kenapa? Ya karena khasnya nyeri. Kalau jamur khasnya gatal. Keputihannya hampir mirip kadang-kadang ya. Tapi yang jelas ada patognomisnya lesi ya. Oke ya, Kenstret. Nah, Kenstret itu sebenarnya apa? Sipilis ya, infeksi Haemophilus ducreyi atau infeksi penyakit kelamin hampir sama dengan sipilis. Jadi cuman kalau sipilis urkusnya lebih agak keras, tidak terlalu nyeri. Kalau ini nyeri sekali ya. Pustula dangkal, urkus dangkal dasar kehijauan, sangat nyeri khasnya. Jadi kalau nyeri, kalau tidak herpes ya Kenstret, jadi infeksi menular seksual. Jadi penyebabnya virus Haemophilus ducreyi. Kalau sipilis treponema ya. Sama-sama ada seperti luka ulkus, dasarnya dangkal warna dasar hijauan. Tapi kalau ini bersih, kalau sipilis itu ulkusnya agak dalam, tidak nyeri tetapi bersih ya. Yang khas nyeri, kalau sipilis tidak nyeri ya. Disjaknya berbau, ada pemberitaan kelenjar karena dia bisa menyebar ke kelenjar getah bening ya. Diperiksa, diambil dan dikirimi mikroskop. Obatnya ya sama, otrimoxazole boleh, cipro boleh ya, obat-obat kayak gitu ya, antibiotik karena penyebabnya bakteri. Nah sekarang itu di daerah vulva karena dia vulva vagina ya. Nah sekarang di daerah kelenjar, di daerah vulva vagina ada yang namanya Bartholin ya. Bartholin peradangan kelenjar glandula Bartholin. Bartholin itu sebenarnya kelenjar normal di vagina, dia fungsinya melumasi kelenjar. Kayak kita punya ini kok jerawat ya, kelenjarnya ringkasnya buntu. Nah, kelenjar Bartholinnya buntu, karena buntu bisa menimbulkan penyumbatan. Penyumbatan bisa menimbulkan infeksi, pada gilirannya bisa menjadi abses, bisul, atau penyumbatan tidak ada kuman tapi melentung menjadi kista Bartholin. Nah, ini buntu, kumpul berlebihan atau kena iritasi radang, macam-macam ya. Kalau nona jarang ya, dia sudah menikah ya, iritasi, kelenjarnya buntu. Kalau nona ya mungkin gatal. Nah, infeksinya bisa membuntu ya, inflamasi bisa menjadi abses, nyeri karena dia melentung, kelenjarnya buntu, nyeri. Itu nyeri itu kalau infeksi, karena ada tanah biasa keluar, ada nyeri. Tapi kalau cuma kista melentung saja, membentuk kantong, nggak nyeri sama sekali. Ada benjolan di bibir kemaluan, bibir kanan atau kiri di labium minor ya. Loh, nggak nyeri, oh berarti bukan abses, kista Bartholin. Tapi kalau nyeri, oh infeksi. Nah sekarang sudah jadi abses nanah atau cuma infiltrat.
Bisa dikasih antibiotik harus atau dibelek ya, itu obatnya ya. Nah, yang penting kalau sudah abses harus diinsisi, karena bisul kalau tidak diisi tidak keluar nananya susah sembuh karena antibiotik tidak bisa masuk. Makanya terapi pilihan bisul di mana saja diinsisi supaya keluar nananya, kapsulnya dirusak, antibiotik bisa masuk. Tapi kalau semua bisul kalau tidak dikasih antibiotik, nana tidak bisa masuk karena diseduti kapsul, makanya obatannya harus diinsisi semua abses ya. Nah itu oke. Nah, cervicitis kita masuk ke bagian cervix ya. Cervix ada 2 sel, dan squamous dan epidermal. Jadi cervix itu ada 2 lapisan. Kalau di luarnya mulut rahim itu epitel pipih ya. Terus di dalam bagian dalamnya epitel pubis pulmoner. Nah di antaranya ada transitional zone. Nah di daerah transitional zone perbatasan itu adalah daerah yang sangat sensitif, berbahaya dan muncul sering terjadinya kanker mulut rahim transitional zone. Karena apa? Bisa terjadi perubahan. Nah disitulah yang sering harus dibiopsi, diperiksa, divaksin di area transitional zone. Ya, nah itu dia pulmoner ya. Proses nanti terjadi epitel kalau dia terjadi entah itu di daerah epitel yang pipi atau di daerah sama-sama namanya cervicitis ya. Cervicitis ada 2, cervicitis akut, cervicitis kronis ya. Biasanya namanya semua radang mesti ada pengeluaran disca, kadang berbau, kadang nyeri dan sebagainya ya. Ya itu ya, gatal, nyeri berubah ini keluhan-keluhan inflamasi, tapi tergantung keluhannya. Kalau tadi keputihan, kandida, jamur gini tidak mengenai serviks ya tidak ada keluhan. Kalau mengenai cervix ya tergantung. Kalau misalnya hijau ya mungkin Trichomonas, kalau gatal ya jamur nempel di situ ya. Gitu, ya. Kebanyakan kalau cervicitis memang karena dia proses inflamasi, radang, keputihan, bisa berbau, bisa enggak, dulu ya, gitu. Dilihat khasnya cervixnya masih erosi, lecet, merah, oh berarti keputihan vagina enggak apa-apa, oh dari cervix. Nah, kalau enggak ada cervix berarti cuma vagina aja, cervixnya mulus, ya. Nah, dibagi 2, akut, kronis ya, sama sejatinya, cuma berbeda lamanya. Namanya kronis ya, kronis jangka nggak sembuh-sembuh, sudah dapat sembuh lagi kronis ya, tidak segera diobati. Akut baru jadi sebelumnya bagus ya. Nah, tiba-tiba gejalanya hebat dalam kita. Ya nyeri dibuat kumpul saya ini, kadang nyeri di bawah sini kok. Saya nyeri perut bawah, keputihan, dilihat, oh ternyata radang ya. Sebenarnya mulut rahim itu tidak ada saraf serifnya, sarafnya sedikit ya. Makanya kalau dijepit tidak nyeri, dibuat kumpul tidak sampai sakit gini. Ya sensasi sarafnya sangat sedikit. Tapi kalau menjadi infeksi berat, makanya kadang terasa sengkring, senap di bawah. Simbiosis putih, nyeri sedikit. Kalau soalnya tidak rasa apa-apa, cuma ya. Kalau kronis berkembang lama ya lebih lama ya. Nah ini penyebabnya cervicitis bisa benda asing, infeksi. Yang paling sering trauma ya mungkin ya benturan atau alat-alat misalnya pemasangan IUD dan sebagainya. Tapi yang paling sering ini benda IUD, loh IUD dok ya, beberapa kasus benang lewer melecet kan. Kalau pakai IUD benangnya di belakang yang lecet sini. Makanya saya sering kalau pasang IUD benangnya saya potong ya. Udah tampon lecet mulut rahim yang halus gitu, nah, itu lecet infeksi, tidak segera diobati, ada kuman di situ, nah, udah infeksi ya. Dan paling sering kalau infeksi itu kuman-kuman PMS ya, kuman-kuman yang ditularkan. Kalau karena di situ daya tahan tubuh tidak ada flora normal, mestinya tidak akan terjadi cervicitis kalau tidak ada trauma ya, dan bukan penyakit menular ya. Dia yang di atas maha adil ya, wanita juga dapat kuman, tidak akan terjadi cervicitis kalau bukan karena kuman Proinodium megalysis, kuman-kuman yang ditularkan yang karena kesalahan seks ya gitu, atau karena trauma ya jelas, trauma sama aja ya, iritasi batin. Jadi cervicitis itu sebenarnya jarang terjadi kalau tidak karena kuman ini atau karena trauma ya. Nah cerita akut tadi ya terjadi, penyebabnya kuman-kuman yang di luar sebenarnya gonokok atau penyakit kuman-kuman yang PMS ya, hubungan seks, penularannya atau infeksi ya. Keputihan jelas, kemudian sakit senggama di bawah tubuh karena radang, tapi jarang sakit ya. Yang paling sering nyeri bawah perut ya. Khasnya serviksnya merah bengkak ya, kasih antibiotik ya, atau di laser di counter. Kalau cervicitis di counter dibakar sekalian, dimatikan sel-selnya sehingga tumbuh sel sehat. Yang paling sering ini kayu ya, kemudian antibiotik ya. Kemudian cervicitis kronis. Nah, kronis itu jelas lebih lama dan dia terapi dengan adekuat
kronis ya. Keluhannya tetap keputihan. Karena kronis lama, khasnya adalah kontak bleeding. Kalau kumpul sering berdarah. Loh, kumpul kok berdarah? Dari mana? Jarang dari vagina, kecuali trauma, perkosaan, luka vaginanya yang sering terjadi dari jari. Tapi kalau kumpul berdarah, hati-hati. Kalau kumpul berdarah dari mana lagi? Hanya yang paling sering dari mulut rahim. Dilihat ternyata ada serviks bukan atau kanker. Jadi kalau ada kumpul berdarah, hati-hati. Harus dicek pap smear, diinspek dulu. Ada erosi atau ada gejala awal dari CA serviks. Jadi khasnya kontak bleeding. Akut pun juga sering ada bleeding, tapi yang paling sering yang kronis, ya kronis ya. Khasnya kontak bleeding sama keputihan, ya. Inspek dulu normal merah, ya. Kemudian lebih lebar. Kalau serviks akut ya tidak kalau lebih lebar, ya itu sampai meluas. Namanya kronis, tidak sembuh-sembuh. Kalau ya, serviks akut biasanya sedikit aja. Kalau ini lebih lebar, kronis ya. Pap smear ya, biasanya di pap smear kronis akut biasanya kelihatan nanti ya, pap smear pemeriksaan teropong kolposcopy misalnya ya. Nah ini sekarang kita menjalar ke naik ke atas lagi, mulut vagina sudah serviks sudah, infeksi yang daerah atas ya, mulai dari terus sampai tuba sampai sekitarnya, dan namanya penyakit radang panggul ya. Pelvic inflammatory ini yang khas namanya penyakit radang panggul. Ya daerah panggul karena apa? Usus di panggul ya, tuba di panggul di sekitarnya. Nah, ada beberapa bagian penyakit genital atas atau internal genitalia, mulai dari uterus dan sekitarnya. Panggul wanita rasa nyeri daerah panggul, nyerinya kok sering nyeri bawah. Keputihan kadang-kadang karena infeksi juga terjadi di kapumuteri ini, kadang ya keputihan di bawah. Hati-hati, ada dua, mungkin saja infeksi serviks, servisitis atau penyakit radang panggul. Apalagi kalau panas. Kalau servisitis jarang panas ya, maaf ya, jarang panas. Meskipun kronis jarang panas, karena dia lokal. Tapi kalau sudah ada demam, nyeri perut, keputihan, jangan-jangan penyakit radang panggul karena dia inflamasinya di perut dalam. Ya, nyeri pada daerah panggul wanita, pada tuba fallopi sampai ovarium. Nyerinya disebabkan bakteri yang di struktur, karena di dalam perut menimbulkan reaksi inflamasi sampai ke tubuh. Nah, perut itu kalau ada infeksi lebih peka, langsung panas, tipes dan sebagainya ya. Nah, mulai dari endometrium, cavum abdomen uteri, ya uterusnya, mulai dari sekitarnya, sekitar parametritis, perimetritis itu jaringan di sekitar rahim, tetapi agak jauh. Kalau perimetritis di rahim tapi di tepi-tepi ya. Salpingitis, adnexa dari tuba, ovarium, salping ya. Adnexitis sebenarnya jaringan penyangganya di daerah parametriumnya, atau misalnya jaringan sekitar ligamen 5 ya. Salpingitis, adnexitis sebenarnya istilahnya hampir sama, tapi ini infeksi mulai dari terus ke atas, namanya istilah semuanya tergabung dalam penyakit radang panggul atau PID, endometritis, paramitis, ya. Nah ini ya, ini kalau endometritis di sini, endometrium, ya. Salpingitis, perimetritis di daerah sini, perimetrium sini, ya. Terus kemudian parametritis di sekitar sini, ya. Sedangkan adnexitis atau salpingitis di daerah sini, tuba, ya. Ovarium ini salpingitis atau adnexitis, ada adnexa. Kalau salping, tubanya kena ya. Ini ovarium. Kalau adnexa itu jaringan penyangga, bisa ligamen, bisa jaringan ini ya, di parametrium ini ya. Ligamennya di situ namanya sekitar. Kalau peri sekitar, paras jauh, agak jauh ya. Oke, nah pembagiannya penyakit radang panggul PID itu organ yang terkena mulai endometrium terus. Nah sekarang kemudian ada yang akut kronis, sama dengan serviks. Akut ya kebanyakan kronis ya. Kalau namanya akut ya terjadi kebanyakan radang akut PID pada wanita itu karena penyakit menular seksual ya, yaitu GU, gonorrhea, chlamydia. Kalau kronis, namanya kronis biasanya TBC ya. Penyakit radang panggul pada wanita itu kalau akut ya akut, diobati sembuh ya sembuh, asal tidak kena lagi. Tapi kalau kronis ya hematokit dari TBC, namanya kronis. Bukan bisa dari bawah, tapi yang paling sering dari paru-paru. Nah ingat,
Ini keadilan yang di atas ya, bahwa wanita itu dia punya daya tahan tubuh di mulut rahimnya, ada mukus plak. Bayangkan wanita laki-laki apa saya bersih penisnya, dibuat koitus apa yang nggak masuk, tidak akan masuk selama kita bersih, tidak akan masuk karena ada barrier. Nah keadaan di atas dia daya tahan tubuh tinggi, punya asaman di sana. Kalau Anda kena radang panggul, berarti suamimu tanda tanya, pasti ketularan, karena yang bisa menembus mulut rahim, serviks itu adalah kuman yang patogen dan infeksius. Dia bisa menembus ke ke itu barrier mukus plaknya hanya kuman penyakit gonorrhea atau chlamydia. Ya, jadi kalau infeksi radang panggul jelas nakal. Maaf ini ya, makanya betul tidak boleh hubungan pada saat haid karena kebuka, mukus plaknya hilang, kumannya. Ya, bisa jadi bukan penyakit menular seksual, tetapi karena E. coli. Makanya tidak boleh hubungan pada saat men, karena apa, terbuka bisa masuk kuman. Tapi kalau itulah tidak boleh. Ya bisa masuk, makanya radang panggul. Tapi radang panggul yang disebabkan bukan karena menyatu, ada E. coli. Ya, berkumpul, ada E. coli masuk ke sini. E. coli juga termasuk bisa menyebabkan radang panggul tambahan. Kalau tidak penyakit menular seksual mungkin E. coli. Kenapa? Suhu. Ya, hati-hati. Bukan, jangan terpancing dengan film-film jahat. Ya, sodomi itu E. coli masuk, E. coli bisa tembus. Banyak kasus saya banyak toa abses buka kumannya E. coli. Mainan ini. Ya, jadi kalau aman-aman aja bersih, tidak akan mungkin penyakit radang panggul. Jadi E. coli ya itu sudah ciptakan aturan sama yang dari kita, itu berarti memang bahwa untuk menyelamatkan kita tidak boleh sodomi, tidak boleh kumpul saat men. Pakai IUD pun bayangkan, IUD itu ada benang, pasti ada jalan jembatan masuk, tapi tidak akan terjadi kalau kita bersih. Ya, tidak pada saat haid, bukan karena tidak akan masuk. Padahal dia ada jalurnya, jembatannya lewat benang bisa. Kalau ada infeksi, bukan IUD, ya berarti pernah. Ya, itu ya. Nah, TBC kalau kronis tuh, infeksi, nggak apa-apa suami bersih. Oh.